Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, alladhi ja'alallahu wa iyyakum min ummati sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa nusalli wa nusallim ala man 'allamana kalimatu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sayyiduna maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja-puji serta syukur kehadirat Allah Ta'ala Jalla wa Ala yang telah menjadikan kita bagian dari umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat serta salam kepada junjungan keharibaan alam yang mengajarkan kita kalimat tauhid, kalimat yang menjadi perubah nasib takdir kita yang tadinya ahlus segi menjadi ahlus sa'id, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kita kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sama-sama kami hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu Wali Kota Kota Ternate, yang mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat beserta keluarga. Bapak Camat Ternate Tengah, kita biasa nyebut Om Yusuf karena masih saudara dari istri ya kan. Yang mudah-mudahan Bapak Yusuf Jamal, yang mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat. Bapak Camat kita juga Bapak Lurah Kelurahan Makassar Timur, betul ya. Dan Bapak Babinsa yang telah hadir di tempat ini, dan seluruh yang membanggakan, yang kami banggakan, Persatuan Ibu-Ibu Pedagang Pasar Sabi-Sabi, Masya Allah. Yang mudah-mudahan ketuanya siapa nih persatuan? Siapa ketua? Oh, ini ketuanya. Ketua ibu-ibunya siapa nih ketua ibu-ibu? Oh, bendahara. Lagi di mana ketuanya? Hah? Oh, lagi keluar. Alhamdulillah. Tapi anggotanya hadir semua, mudah-mudahan semua panjang umur, sehat walafiat. Suami-suaminya juga mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Amin ya rabbal. Syukur alhamdulillah, malam hari ini kita dipertemukan di malam yang sejuk ini, alhamdulillah, dengan wasilah yang Al-Fakir dihubungi kemarin masih ada di Halmahera oleh Fikran Al-Kathiri, salah satu pedagang yang ada di sini. Alhamdulillah, tadi dibilang oleh ketua panitia atau perwakilan tadi emang dadakan, tapi alhamdulillah kita tetap bisa melaksanakannya ini. Malah undangan tadi baru datangnya, tapi sudah difiksin acara di situ di jauh-jauh hari. Hadirnya kita bukan nggak mau menerima daripada tamu, akan tetapi emang banyak kegiatan di luar, baru kita bisa tadi datang daripada ba'da zuhur. Tapi alhamdulillah, summa alhamdulillah, atas izin Allah, di malam yang cerah ini, ya, di depan pasar, di samping jalan, kita melaksanakan sebagai bentuk kecintaan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengusung tema menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai entrepreneur sejati, sebagai tauladan dan mempererat daripada ukhuwah sesama pedagang, kurang lebih seperti itu. Yang mudah-mudahan tema yang telah dibacakan, yang telah dijadikan PR terhadap Al-Fakir, mudah-mudahan apa yang Al-Fakir sampaikan tidak mengecewakan kepada panitia semua. Saudara hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi yang telah dikatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang seorang pedagang. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam salah satu aktivitasnya adalah pedagang. Namun masih banyak lagi profesi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diemban oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan lebih spesifik lagi pada saat beliau beranjak dewasa,
dipertemukan oleh perdagangan oleh Abu Talib, pamannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diperlihatkan daripada perdagangan internasional. Zaman umur 13 tahun sudah dibawa oleh oleh Abu Talib ke Syam, diperlihatkan daripada perdagangan yang ada punya daripada pedagang-pedagang Quraisy. Juga momentum yang luar biasa pada saat umur 13 tahun sampai dengan 25 tahun baginda Rasulullah SAW dengan aktivitas perdagangan. Lanjut 25 sampai dengan 40 tahun pun, lebih tepatnya lagi 35, karena pada saat itu mencapai daripada puncak-puncaknya sampai dengan 40 tahun. Ini juga masih dalam daripada fase perdagangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu Sayyidah Khadijatul Kubra, sebelum beliau dipinang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terjadi pembicaraan antara Maisarah dan juga Khadijah, juga pembicaraan antara Abu Talib bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kurang lebih umur 24 atau 25 tahun. Abu Talib berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, ini sudah bagus, ya. Nabi SAW punya perdagangan sudah bagus. Akan tetapi lebih bagus lagi seandainya engkau mempunyai daripada perdagangan bisnis dengan Khadijah." Saat itu Khadijah juga berbicara kepada asisten pribadinya yang disebut dengan Maisarah, pun sama kata-katanya. "Wahai Khadijah, ini perdaganganmu sudah bagus. Kalau dipegang lagi sama Muhammad bin Abdullah, ini akan tambah bagus lagi." Jadi dicatat dalam sejarah, dua-duanya itu sinkron, saudara rahimakumullah. Suatu hal yang kebetulan yang luar biasa sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Singkat cerita, ternyata perdagangan Sayyidah Khadijatul Kubra langsung di situ dipegang, dipercayakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sebelumnya ada juga dicatat dalam sejarah waktu Khadijatul Kubra sedang berkumpul sama perempuan-perempuan Arabia di sekitar Ka'bah. Ada rahib, ada pendeta-pendeta Yahudi yang di situ mendekati daripada Khadijah. Dilihat parasnya Khadijah. Pada saat itu dikatakan bahwa kelak nanti kau akan menjadi istri seorang nabi terakhir. Sudah dikasyaf oleh para pemuka-pemuka agama yang masih memegang milatut tauhid, umat Islam zaman dahulu. Ini dipegang kenangan tersebut oleh sang Khadijah Al-Kubra radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha. Tapi Khadijah belum tahu yang mana orang tersebut. Jadi sudah diprediksi pada saat itu. Pertemuan, alhamdulillah, dibawa pedagangan Khadijatul Kubra oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke negeri Syam. Maisarah disuruh untuk mengikuti daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai dengan ke negeri Syam, sampai dengan perdagangan segala macam digelar. Pulang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Biasanya yang bawa dengan Khadijah itu agak lama, tapi ini singkat dan juga keuntungan lebih banyak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu Maisarah ditanya oleh Khadijah bagaimana perdagangannya. Sebelum beliau berbicara tentang bagaimana perdagangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Maisarah ceritakan dulu, ini luar biasa. Ini bukan orang yang sembarangan. Aku menyaksikan kita berjalan, pada saat berjalan dilihat bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada bayangannya, saudara rahimahumullah.
Nggak ada bayangan. Coba, kalau kita ada bayangan kan? Kalau nggak ada bayangan berarti apa orang sini bilang suwangi ya kan? Ada bayangan masing-masing pasti. An-Nabi SAW nggak ada bayangan, luar biasa. Riwayat yang satu mengatakan karena cahayanya Nabi Muhammad SAW itu lebih dari cahaya matahari sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dalam riwayat dikatakan kemana-mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dilindungi oleh awan. Jadi Nabi SAW kalau kemana-mana itu ada awan. Jadi payungnya itu ya istilahnya kalau kita protokolernya ini bukan langsung orang tapi langsung awan, saudara rahimakumullah. Sallallahu alaihi wasallam. Dan diceritakan ini orang baik, budi pekerti yang baik sallallahu alaihi wasallam. Sampai dengan ke sana bertemu dengan pedagang-pedagang yang lain yang luar biasa. An-Nabi SAW mengatakan ini harganya sekian, transparansi, perjalanan dari sana ke sini mereka tahu, dikasih harga yang terserah oleh para grosir-grosir besar pada saat itu. Dan mereka secara ikhlas melebihkan. Jadi bukan hanya kalau misalkan ada anggapan bahwasanya Nabi SAW jual dengan harga daripada harga modal, itu agak salah. Yang diketahui itu mereka tahu harga modal tapi juga melebihkan keuntungan. Karena ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Dagang itu hukumnya boleh. Kita ambil untung hukumnya boleh, halal, thayyiban, berkah. Insya Allah. Ini yang dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu sudah mulai, kan? Masya Allah, buih-buih cinta ada di Khadijatul Kubra kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus diceritain Maisarah sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita sampai dengan beliau menikah Khadijatul Kubra, pedagang, dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah SAW juga keluarga pedagang. Jadi bangga ya, pekerjaan yang ibu-ibu dan bapak-bapak lakukan ini juga dilakukan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan perdagangannya berkah semua insyaallah. Kemudian saudara rahimakumullah, berjalan sedemikian hingga An-Nabi SAW orang yang suka daripada ke pasar. Dapat wahyu selama daripada umur 40 tahun bersama Khadijatul Kubra radhiyallahu taala anha wa ardaha. Banyak kejadian-kejadian yang di situ diceritakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu beliau ada di dalam pasar. Kalau diceritain semua nggak bakal habis-habis. Tapi saya ceritain beberapa cerita tentang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di pasar. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau punya baju mau dibetulkan, datang ke pasar. Ya, pakaiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau membawa beberapa daripada dirham, katakanlah 10 dirham. Datang ke pasar, saudara rahimakumullah, dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada orang-orang yang membutuhkan daripada membutuhkan pakaian, ada juga orang yang membutuhkan daripada membutuhkan uang. Saat itu ada orang yang butuh pakaian. Masya Allah. Dilihat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ini kan disifatkan Raufur Rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini kita bicara yang langsung ke pasar Madinatul Munawwarah. Saat itu saudara rahimakumullah, Nabi bawa baju yang ingin dibetulkan, juga bawa daripada uang untuk daripada ongkos pembetulan. Lihat orang nggak punya baju, malah bajunya dikasihkan saudara rahimakumullah. Lihat lagi satu tempat, ada orang di pojokan, ternyata dia adalah seorang budak. Budak tersebut sedang nangis, sedang sedih, dihampiri oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Pada saat dihampiri oleh Rasulullah SAW bilang, ada apa gerangan? Saat itu dikatakan, ya Rasulullah, uangku hilang. Diambil uangnya Nabi SAW, dikasihkan orang tersebut. Inilah akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang ke pasar, bawa baju, bawa uang, bajunya buat orang, uangnya juga buat orang. Saking cintanya dengan umatnya sallallahu alaihi wasallam. Setelah dikasih uang tersebut, Nabi melanjutkan daripada perjalanan. Ternyata itu orang belum jalan lagi. Masih sedih, saudara rahimakumullah. Ya kan? Dihampiri lagi oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibilang, ada apa lagi? Kenapa enggak langsung bilang, ya Rasulullah, saya punya tuan ini galak betul-betul. Saya datang ini terlambat. Takut kalau seandainya saya datang, nanti saya akan kena sesuatu. Masya Allah. Dengan kemuliaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bilang, kalau gitu saya anterin. Sallallahu alaihi wasallam. Tahu tempatnya itu di gunung jauh, fi atrafil Madinah. Jauh jalan bersama budak tersebut, sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalan bersama budak. Biar kenapa? Biar enggak dimarahin nama tuannya. Ini akhlak Rasulullah SAW yang diceritakan dalam kitab-kitab hadis. Sampai dengan rumah tuannya, Masya Allah, ketok assalamualaikum. Itu umat Nabi SAW, umat Islam. Diketok assalamualaikum, pertama nggak dijawab. Assalamualaikum, 2 kali nggak dijawab. Sampai ketiga kali assalamualaikum baru dijawab oleh sahibul bait. Tapi pada saat dijawab, buka pintu, itu terlihat daripada kegirangan yang luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah. Masya Allah. Saat itu Nabi SAW bilang, 3 kali salam gak dijawab, pas yang ketiga kok girang banget kelihatan. Sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan, akhirnya disuruh masuk apa segala macam. Dibilang, ya Rasulullah, ada apa engkau datang ke tempat yang jauh ini, katanya. Saya nggak percaya pada saat salam tersebut, saya nggak percaya. Tapi aku tahu ini Muhammad, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya aku nggak mau jawab dulu, biar engkau mendoakan kami banyak, katanya. Mengambil berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi, biar Rasulullah 3 kali salamnya. Dan pada malam hari ini, ibu-ibu pasar sabi-sabi juga sedang mengambil keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibilang, ini budakmu katanya takut terlambat, katanya. Diceritakan tadi gini apa segala macam. Itu sahibul bait, maula budak tersebut bilang, ya Rasulullah, ini suatu hal yang menakjubkan. Girang. Dalam rumahnya didatangin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking girangnya, ya Rasulullah, aku bebaskan budak tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saking gembira kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam rumahnya. Mudah-mudahan di dalam rumah kita ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saudara rahimakumullah, satu cerita. Ada lagi cerita yang kedua. Ada orang-orang Yahudi, ya. Satu orang Yahudi tersebut, tahu saudara rahimakumullah, Rasulullah SAW itu orang yang tidak suka membeda-bedakan orang lain. Beliau bergaul luar biasa dengan siapapun, percaya atau enggak percaya. Dalam riwayat dikatakan Nabi itu suka membantu daripada orang lain, hatta mengangkat barang milik orang lain. Sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang nenek-nenek Yahudi di situ. Ini lagi jalan pulang dari pasar, bawa daripada dagangan, ini kebanyakan sampai nggak bisa bawa. Saudara rahimakumullah. Satu riwayat mengatakan, ya kan, itu dalam keadaan buta. Saat itu luar biasa, ya.
Diambil dagangan tersebut, langsung dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibawa. Kalau ini ceritanya yang di Makkah. Dibawa sampai ke rumah. Tapi tahu, sepanjang perjalanan nenek-nenek Yahudi tersebut menceritakan, "Nak, kamu orang baik luar biasa. Tapi jangan ikuti satu orang." Siapa? Muhammad, kata. Muhammad itu begini. Diceritain tentang kedengkian dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepanjang jalan diceritain pencaci maki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai ke rumah tersebut ditanya, "Kau orang yang baik, nak, terima kasih. Siapa namamu?" "Muhammad." Masya Allah. Rupanya namanya Muhammad. Dibilang, "Saya belum pernah ketemu engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Dia bilang, "Nah, saya lah Muhammad." Langsung dia bersyahadat, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Enggak pernah ketemu, ya. Macam-macam, saudara rahimakumullah. Ternyata pada saat ketemu mereka kenal bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini akhlak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan dalam hati kita terdapat cinta yang mendalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas cinta makhluk apapun. Ya, di atas cinta makhluk siapapun. Di atas cinta, mohon maaf, saya tanya ya, pilih uang 1 miliar atau pilih keberkahannya Rasulullah? Coba dijawab sama-sama. Pilih 1 miliar atau pilih keberkahan Rasulullah? Keberkahan Rasulullah sallallahu alaihi. Kalau yang di belakang bilang dua-duanya, uang dapat, berkah juga dapat. Insyaallah. Mudah-mudahan dapat dua-duanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Berkah itu, saudara rahimakumullah, tidak terlihat tapi bisa dirasakan. Kalau kita berdagang, berdaganglah karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita berdagang tata cara Yahudi wala Nasrani wala siapapun. Bagaimana? Dari waktu aja tahu waktu yang pas. Kalau lagi Jumat wazarul bay', kalau lagi khatib naik ke atas mimbar, ya, lagi naik-naik Jumat kalau orang sini bilang. Kalau bisa tutup dulu semua perdagangan, walaupun perempuan sekalipun. Kalau mau berkah, insyaallah. Kalau mau nggak berkah, kebalikan berkah itu istidraj. Istidraj itu nikmat banyak, akan tetapi tidak mendapatkan kepuasan, tidak mendapatkan kenikmatan. Dulu ada salah satu umat, dia disuruh untuk ibadah hari Sabtu. Pada saat hari Sabtu ibadah, ternyata mereka ini hobinya mancing, Bu. Ternyata ikan itu besar-besar di hari Sabtu. Masya Allah. Istilahnya lagi untung-untungnya pas di situ. Ternyata Allah kasih cobaan, pilih ibadah atau pilih daripada mancing. Ternyata mereka pilih mancing. Pulang dari mancing, kunu kirdatan khasiin. Mereka berubah jadi monyet, saudara rahimahullah. Nauzubillah min. Berubah. Ya, kalau kita umat Islam, di situ tidak dirubah daripada bala musibah seperti itu. Karena ada rahmat Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil. Akan tetapi bisa jadi kelakuan nanti seperti, nah itu disebut ya masing-masing. Bisa berubah kalau berdagang bukan di waktu-waktu yang pas. Ada sholat, tidak sholat.
Pada saat dagang lupa sujud kepada Allah. Pada saat lagi Allahu Akbar, azan berkumandang. Di depan ada pembeli. Pembelinya bawa dagangan, bawa daripada uang untuk membeli, kurang lebih keuntungan itu 1 juta. Misalkan pilih sholat zuhur atau pilih 1 juta, Bu, kira-kira? Ayo, 1 juta apa sholat zuhur? 1 juta. Kalau 10 juta sama sholat zuhur, kira-kira pilih mana? 10 juta nih, 10 juta. Ya kan? Mudah-mudahan kita bisa milih Allah Subhanahu. Tapi yang di belakang jawab, dua-duanya Bib katakan. Tom ambil doi juga, kita sholat juga. Kita bawa daripada customernya, bawa sujud, selesai sujud kita transaksi kembali. Insya mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ana agak berdiri soalnya yang belakang takutnya nggak kelihatan, saudara rahimakumullah. Singkat, saudara rahimakumullah, mesti seimbang antara dunia dan juga akhirat. Seimbang. Jangan hanya karena perdagangan beberapa rupiah sampai menjauhkan diri kita kepada sejadah. Jangan sampai menjauhkan diri kita kepada sujud dan ruku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, ini dalam rangka entrepreneur ceritanya. At-tajirul aminu sadiqul muslimu ma'a syuhada'i yaumal qiyamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pedagang, pembisnis semuanya, ya kan, yang mempunyai daripada transaksi jual beli, termasuk yang online sekali. At-tajiru, kalau bahasa Arabnya pedagang itu tajir. Kalau kita kan tahu orang tajir orang kaya kan. Padahal itu tajir artinya pedagang. At-tajir itu artinya pedagang. At-tajirul aminu. Yang pertama aminu. Apa itu aminu? Amin itu orang yang dapat dipercaya, yang dapat diandalkan, kebalikan daripada khianat, artinya orang yang amanah. Yang pertama, yang melekat pada pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sifat yang masyhur Rasulullah SAW dikenal dengan Al-Amin sallallahu alaihi wasallam. Artinya orang yang betul-betul menjaga amanah. Sampai dikatakan ada satu pembesar pedagang Yahudi, dikumpulkan budak-budaknya, dikumpulkan karyawan, dibilang, semua tidak boleh ngikuti Muhammad bin Abdullah. Jangan ikuti ajaran Muhammad bin Abdullah. Selesai mereka kasih daripada himbauan kepada masing-masing, kasih arahan. Terakhir di pertemuan tersebut, yang satu bilang, wahai Tuan, kita ingin keluar negeri. Ini perdagangan kita yang ada, kira-kira nitip ke siapa? Muhammad. Masya Allah. Kita mau tinggalkan kota, ini nitipnya ke siapa? Nitip ke Muhammad. Ditanya sama karyawannya, wahai Tuan, tadi kita nggak boleh ikuti Muhammad, tapi kalau urusan perdagangan kenapa suruh ikut Muhammad? Dan orang tersebut bilang, tapi kalau urusan kepercayaan tidak ada bisa yang menandingi Muhammad. Ini kesaksian kawan dan juga lawan sallallahu alaihi wasallam untuk Rasulullah alaihi salatu wasallam. Luar biasa. Al-Amin. Kemudian yang kedua, at-tajirul aminus saduq. As-sadiq artinya apa? Jujur, saudara rahimakumullah. Nabi juga mempunyai daripada sifat sadiqul masduq, jujur, benar dan juga dibenarkan. Apa yang dikatakan benar, qaulul haq fahuwal sadiq. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Matnul Abu Suja', di situ dikatakan, kalau masyhurnya dengan kitab Ghayatut Takhrib, di situ perdagangan sifatnya ada dua. Ada perdagangan yang ada wujudnya,
ada juga perdagangan yang nggak ada wujudnya. Para ulama zaman tabi'in sekitaran 200 tahun atau 300 tahun. Satu lagi 100 tahun. Hijriah masih 1 sampai 100. Itu sudah berbicara, wabil khusus di umur 200, di tahun 200, tentang perdagangan online sudah dibahas oleh para ulama. Nggak ketemu, boleh dengan syarat awsafil alal mawjud. Dengan syarat mengsifatkannya dengan apa adanya. Jadi kita tidak boleh bilang ini KW1 ternyata KW3. Ini original ternyata tidak original. Mesti mengsifatkan betul-betul sifatnya. Kalau ditanya, kalau nggak ditanya ya nggak dijawab. Ini saudara rahimakumullah. Ini yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh daripada sifat yang lain dilekatkan yang lain. Gak boleh saudara rahimakumullah. Ya kan? Kalau misalkan gak ditanya, baru gak bisa dijawab. Tapi pada saat ditanya, mesti bilang benar-benar ashadu. Hakadha yang diajarkan Islam. Dan pembangkitan daripada adanya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu yang pembangkitan mereka adalah para pedagang-pedagang Islam. Ini saudara rahimakumullah, tanpa adanya pedagang tidak bisa merdeka Indonesia. Alhamdulillah. Begitu juga daripada kota Ternate bisa jadi bahagia, bisa jadi berkah. Baldatun thayyibatun rabbun ghafur, mesti punya keikutsertaan dari para pedagang. Lagi tadi Pak Camat juga bilang, daripada instruksi Pak Wali, kemarin juga Pak Wali bercerita, sedikit ceritanya menggelitik kepada saya. Di situ Pak Jokowi terakhir pulang dari Ternate, beliau bilang, ya kan, mudah-mudahan Ternate menjadi kota yang bersih, katanya. Dia bilang, wah ini ada sentilan sedikit, ya kan. Artinya ini adalah PR bersama. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik wal hidayah untuk insya Allah Ternate lebih bersih. Insya Allah. Ingat, al-gumamah muhurul ain, muhuru qurratul ain. Kalau kita bersihkan daripada gumamah itu istilah kalau ada masjid, kalau ada di dalam masjid kayak debu atau apa segala macam, itu maharnya Pak kalau mendapatkan bidadari di surga. Ya kan? Kalau kita sering bersih-bersih, nanti dapat bidadari banyak. Ibu-ibu dengerin, oh kalau gitu saya aja yang bersihin, jangan bapak-bapak, kata. Ya kan? Biar nggak usah dapat bidadari bapak-bapak, kata. Ini saudara rahimakumullah. Kalau kita membersihkan sesuatu pun itu bisa, jangan kira kalau kita membersihkan sesuatu at-tahuru syatrul iman, dalam hadis sahihnya. Di situ di dalam makalahnya an-nazafatu minal iman. Yang dua-duanya artinya sama, kebersihan sebagian daripada Jangan sangka kalau kita membersihkan sesuatu hanya wadah tersebut yang bersih, hanya jalanan yang bersih, hanya apapun tempat yang bersih, tapi berpengaruh kepada hati yang bersih. Kalau kita bersihkan sesuatu itu pengaruh ke hati. Hati kita bisa jadi bersih. Bahkan dalam mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau sallallahu alaihi wasallam nyuruh kita untuk betul-betul bersihin. Tahiru hadhil ajsad taharakumullah. Bersihkan daripada jiwa ini. Jadi bukan hanya daripada zahir, batin juga kita mesti bersih. Bersihkan jasad ini. Jadi kebersihan itu al-makan wa thawb wal badan. Kebersihan badan, kebersihan pakaian, juga kebersihan tempat. Ini dilakukan daripada ahli fikih. Kalau kita bersihkan, dibersihkan. Taharakumullah, sabda mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya kalian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kalau kita membersihkan sesuatu, itu dapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tempat-tempat yang sekiranya angker, kira-kira tempat yang kurang bersih, saya kasih tahu nih. Jin, ya, itu paling demen di tempat yang di situ kurang lebih banyak najisnya. Kalau najis dia nginep,
Kalau kotor, dia check in sebentar, ya kan? Habis itu check out. Tapi kalau najis, wah udah, dia benar-benar bikin pemukiman, ya kan? Dapat KTP. Tapi kalau misalkan kotor, dia baru dapat kitas, ya kan? Izin sementara dia datang ke situ. Wabil khusus para salafun saleh, mereka membersihkan di depan dagangannya, mereka membersihkan di depan. Ini anti santet, saya kasih tahu tuh, ya kan? Dibersihkan, tidak ada najis, dibersihkan apa segala macam, pakai sapu di depan. Ini anti sihir, saudara rahimakumullah. Insya diajarkan. Kalau mau lebih baik lagi, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau punya guru namanya Abu Yazid, namanya Al-Imam Junaid Al-Baghdadi. Al-Imam Junaid Al-Baghdadi Sayyidut Taifat itu juga sering dagang di pasar. Sebelum beliau buka dagangan, beliau sholat sunnah, Bu. Sholat sunnah baru buka dagangan. Berapa jumlah sholat sunnah? 200 rakaat. Masya Allah. Kalau kita 200 rakaat, kapan bukanya? Sore baru buka. Kalau kita nggak bisa daripada 200 rakaat, minimal sholat duha. Karena dulu di Hadramut dikatakan, ini leluhurnya para wali songo, mereka menggelar sejadah di waktu duha di masjid-masjid. Alhamdulillah di sini ada masjid Nurul Bazar, mungkin ada musola-musola kecil juga di situ. Dulu di Hadramut yang namanya menggelar sejadah di waktu duha itu bagaikan sholat Jumat, karena mereka pedagang dan pembeli menyempatkan waktu untuk sholat duha. Kita nggak bisa 200 rakaat ke Imam Junaid, minimal sholat duha. Sholat duha juga belum bisa, minimal sholat subuh. Ya, banyak pedagang subuh sudah berdagang. Sholat subuhnya kapan itu kira-kira ya? Tapi enggak di sini. Di sini orang-orang baik semua. Insya Allah. Minimal sholat subuh berjamaah. Minimal sholat tidak ditinggalkan, saudara rahimakumullah. Kemudian at-tajirul aminul sadiqul muslimu, yang mereka orang muslim. Nah, muslim ini melakukan daripada zakat, puasa, haji, kalau udah mampu. Zakat mal, perdagangan juga ada. Ingat, ada zakatnya perdagangan, saudara rahimakumullah. Nggak semuanya milik kita, ada milik daripada fakir miskin, ada milik daripada orang-orang yang membutuhkan. Kalau sudah ada lagi, jangan lupa ke Baitullahil Haram. Kalau sudah mampu, orang yang sudah mampu, akan tetapi mereka tidak datang ke Baitullahil Haram, ditakutkan bukan dia yang tidak mau ke Baitullah, akan tetapi Baitullah yang tidak mau dilihat orang-orang tersebut. Na'udzubillah min. Kalau sudah mampu, sisihkan. Jangan buat modal mulu, jangan. Oh, sisihkan. Oh, ini untuk haji, belum haji, ini untuk umrah. Insya al-muslimu. Masya Allah, saudara rahimakumullah. Bahkan mereka, kalau pedagang-pedagang Arabiyah, pedagang-pedagang muslim, mereka bersedekah dengan dagangannya, saudara rahimakumullah. Al-jud fil mawjud. Kedermawanan itu ada pada sesuatu yang ada. Kita nggak bisa menyumbang uang, adanya terong, ya kan? Adanya apa namanya, sayur, ya kan? Ada, Anda pernah bikin di situ ada santunan yatim, ceritanya santunan yatim tersebut kita bikin di suatu tempat. Kita bilang instruksi, ini uang sudah banyak, ala kulli hal, nggak perlu lagi untuk yang namanya sumbangan uang. Ternyata semua pada bawa sayuran, pada nyumbang sayuran. Anda bilang Masya Allah, sampai hampir satu mobil penuh tuh sayuran semua. Dibilang ini kita mau jualan atau mau makan-makan, walhasil dijual juga ada. Ini saking dermawannya, saudara rahimakumullah. Al-jud fil mawjud, dikatakan di kota-kota Tarim zaman dahulu, mereka orang-orang yang berdagang sibuk dengan dua hal. Kalau misalkan di situ sembari aktivitas Al-Quran wa kitab dalailul khairat. Mereka itu sembari motong daging, sembari menjual segala macam,
sembari menjual pakaian, sembari menjual apapun, mereka baca Al-Quran dengan daripada hafalannya mereka. Pada saat mereka sedang berhalangan, maka mereka baca kitab Dalail Khairat. Dalail Khairat ini isinya adalah selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Banyakin baca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kadar zikir orang yang ada di pasar sama di luar pasar, di dalam hadis At-Tirmizi itu enggak sembarangan. Ini ada zikir yang di luar dibaca jadi biasa, tapi kalau dibaca di pasar luar biasa. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala," barang siapa berkata, "La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir." Siapa yang baca itu satu kali, kataballahu lahu alfi hasanat, ditulis bagi dia 1.000.000 kebaikan, saudara rahimahullah. Tak sembarangan. Wa maha anhu alfi sayyiat, dan dihapuskan bagi dia 1.000.000 kesalahan. Itu zikir di pasar. Jadi kalau di lain, di jalan, di pasar lebih banyak zikir di pasar, pahala lebih besar. Bahkan dibilang wa rufi'a lahu alfi darajat, dan dinaikkan daripada dia 1.000.000 derajat. Sabda mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Makanya kalau di pasar dulu, mereka orang-orang soleh, ada mereka yang ada di pojok-pojokan, ada apa segala macam, yang mereka menyerukan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa hayyun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu disuruhkan. Di pasar-pasar umat Islam juga begitu. Kalau kita lihat di Jaziratul Arabi, fil Mesir wa ghairi, ada mereka yang baca Al-Quran. Jadi bukan minta-minta sebenarnya, tapi emang mereka khusus baca Quran di pasar, biar mendengarkan orang lain di pasar. Bahkan ada yang baca selawat di pasar untuk mendapatkan fadilah berzikir di pasar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hal yang lazim daripada pemandangan pasar-pasar umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita baca zikir yang tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau bisa banyakin zikir itu, insya, mudah-mudahan itu zikir bisa jadi penglaris insyaallah. Ya kan? Jangan penglaris dari dukun-dukun, jangan, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bacaannya, saudara rahimakumullah, bisa angkat derajat. Dan mereka bahkan dikatakan, ini tadi Rasulullah, pedagang zaman dulu tadi setelah hal tersebut ada yang baca Quran, ada yang baca selawat, jadi enggak lepas daripada zikrullah subhanahu wa ta'ala. Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh ibn Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau menceritakan, kalau seandainya di zaman dahulu ada orang datang bawa dagangan, bawa daripada uang kurang, datang ke pedagang, itu dilihat oleh pedagang, Masya Allah, ya kan? Ini apa namanya, orang yang membutuhkan. Jadi sebenarnya ya, kalau misalkan ada orang yang di situ mempunyai sesuatu hajat, ingat dalam Quran, wa amma sa'ila fala tanha. Kalau ada orang yang meminta, jangan di situ kita hardik, jangan ditolak, bisa menolak rezeki, saudara rahimakumullah. Kalau dilihat di situ orangnya kekurangan, ya kan? Beda sama yang namanya tawar menawar, beda nih, substansinya beda. Kalau tawar menawar, nanti di hari menjelang hari kiamat, pasar, daripada pasar itu tidak ada lagi tawar menawar. Nah saat ini begitu tuh, ya kan?
Kalau sudah tidak ada pasar tradisional, dikit lagi kiamat, hati-hati. Alhamdulillah masih ada pasar tradisional. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti pasar tradisional dapat perhatian khusus, insya, karena ini bisa menghambat hari kiamat, gitu kan. Saudara rahimakumullah, ada orang datang dagangan, misalkan Habib Umar bin Hafid di situ kasih tamsil, menceritakan, ini orang kurang uangnya, ditanya ini harga berapa? Ini harga 5.000. Terus saya cuma punya uang 4.000, kurang lebih seperti itu. Ini kan kurang. Beliau ini bilang, nanti kau dagang jalan ke sana. Kalau belum dapat nanti ke sini lagi. Pada saat di situ dia ke sini nggak bakal dapat harga segitu, karena uangnya kurang. Sang pedagang, mereka itu sudah menyingkirkan, sudah menyisihkan. Ini keuntungan, ini sedekah. Ini keuntungan, ini sedekah. Dan sedekahnya itu mohon maaf, bukan di kotak habis itu nggak susah diambil, bukan. Itu gampang diambil. Kenapa? Kalau ada orang yang datang saat itu dia punya kekurangan, ternyata kurangnya 1.000, dibilang, Bu, ambil silahkan harga 4.000 khusus untuk itu. Diambil uang tersebut yang 1.000 dari sedekah buat nutupin daripada harga yang sebenarnya. Itu boleh, saudara rahimakumullah. Bahkan mereka pedagang-pedagang daripada salih, Masya Allah, dulu saya punya kakak Al-Habib Salim Ibn Ahmad bin Jindan, di situ pulang dari ngajar dari segala macam. Kalau mereka datang ke pasar Mester dulu, kalau yang ada di Jatinegara sana di Jakarta, itu kalau sudah datang ke sana segala macam, semua pedagang itu nyambut luar biasa, ya kan? Menyambut dengan segala macam sambutan dan sebagainya dan sebagainya. Tapi kan beda nih, ada pasar sayur, ada pasar daripada pasar busana. Itu anaknya, anak punya Umi itu kalau misalkan cerita, datang ke situ pakai baju lama, pulang bawa baju baru. Saking mereka mencintai para ulamanya. Alhamdulillah. Maka dari itu ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ada ulama datang, kalau ada orang soleh datang, ambil bagian, ambil keberkahan. Insya. Suatu saat beliau pulang dari ngajar, pulang dari ceramah, istrinya bilang, ya Habib, ini uang sudah selesai, udah nggak ada. Ini dapur segala macam sudah habis, katanya. Keperluan ada, di mana uang? Uangnya beliau biasa karung-karungan dikasih orang, saudara rahimakumullah. Untuk orang lah, panggil ya Zain, katanya. Zain bawa ke sini. Apa? Ambil daripada keranjang, bawa keranjang. Datang ke pasar, namanya Pasar Kam saat itu, yang ada di Jatinegara, yang sebelah sana lagi, di Kampung Melayu. Itu pedagang sudah melihat daripada bungkusan pasar, bingkisan pasar punya ulama, mereka sudah tahu, oh itu punya ulama, langsung ambil. Zain, ambil. Ini buat ini. Itu keranjang penuh, saudara rahimakumullah. Kenapa? Karena masih mencintai ulama sebagai mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya juga ngalamin dulu, saya punya nenek ustazah, saudara rahimakumullah. Kita kawal tuh, datang ke pasar, Masya Allah. Satu jalan, tegur lagi. Satu jalan, ditegur lagi. Satu jalan, ini bilang, anak bilang, Umi ini kita nggak habis-habis teguran orang, ya kan? Pulang-pulang tanpa terasa asisten di belakang udah bawa budondongan sudah banyak, saudara rahimakumullah. Kenapa? Banyak orang-orang yang dermawan di pasar. Mudah-mudahan pasar sabi-sabi juga orang-orang dermawan semua, insya Allah. Amin ya Rabbal. Ada fakir miskin, ada anak-anak terlantar, ada ulama, ada orang soleh, ada yang belanja dari pesantren, ada yang belanja dari majlis taklim. Ambil keberkahan. Keberkahan itu nggak kelihatan, tapi bisa dirasakan. Mereka yang melaksanakan hal tersebut, saudara rahimakumullah, betul-betul at-tajirul aminu sadiqul muslimu, nanti di hari kiamat, Masya Allah, hati-hati. Nggak sembarangan. Orang yang meninggal dalam keadaan berdagangan yang tadi disebutkan, yang betul-betul nggak macem-macem dalam perdagangannya, insya Allah dikatakan oleh Nabi, ma'asyuhada'i yaumal qiyamah, mereka dibangkitkan bersama para pahlawan-pahlawan Islam. Artinya nanti dibangkitkannya itu nggak sembarangan, tapi dibangkitkan tempat yang khusus. Artinya mempunyai tempat khusus di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Dan
Kalau dikatakan ma'asyuhada yaumal qiyamah, dulu para ulama mengajarkan kalau ada orang dagang kaki lima, berjalan segala macam, kalau ada air kasih air, kalau ada makanan kasih makanan. Kenapa? Karena jalannya mereka, orang-orang pedagang, bagaikan mereka berjalan daripada jihad fisabilillah. Karena mereka sedang berjuang di jalan Allah untuk keluarganya, saudara rahimakumullah. Nah, wabil khusus sesama pedagang, jaga ukhuwah Islamiyah. Insya Allah. Jangan kita yang disebut oleh Nabi SAW bersabda, wa syirara ummati, dan sejelek-jeleknya umatku. Siapa mereka? Al-masya'una bin namimah, yang mereka suka jalan, yang jalan sana jalan sini, suka membuat provokasi. Nauzubillah min, suka bikin isu sana, isu sini, bikin orang daripada pecah sampai terjadi sesuatu. Al-masya'una bin namimah, ini adalah sejelek-jeleknya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Tapi kalau orang yang meredam provokasi, mereka adalah umat terbaik Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, al-mufarriquna bainal ahibbah, yang mereka juga suka memisahkan satu sama lain. Orang lagi enak-enak, adem ayem, lagi tentrem, lagi sakinah, ternyata banyak pelakor-pelakor. Nauzubillah min. Ini hati-hati nih, bukan hanya pelakor. Jangan jadi merusak hubungan orang lain. Hubungan apapun, organisasi, hubungan apapun, tidak boleh merusak. Dari dua hal tersebut, saudara rahimakumullah, hati-hati. Mukaddimahnya itu gibah. Gibah itu apa? Gosip-gosip. Ya. Ibu di pasar suka gosip gak? Ayo jujur, suka gosip gak? Masya Allah. Jarang bu ya, karena sibuk perdagangan. Jangan suka bergosip, jangan suka bergibah, jangan juga suka berfitnah. Karena ketiga, Nabi SAW bilang, Masya Allah, mereka ya orang-orang yang paling jelek daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mereka yang suka lil bura'il anat, yang mereka suka menuduh daripada tuduhan palsu. Al-baghuna lil bura'il anat, yang suka menuduh orang lain dengan tuduhan palsu. Ala kulli hal, jangan ikuti daripada ikuti orang lain. Taghaful, bas. Jangan suka daripada ikut campur. Jangan di situ segala macam yang tidak bermanfaat. Bikin diri kita jadi bermanfaat. Adalah salah satu amalan dari para habaib, diambil daripada guru-guru kita. Siapa orang duduk, yang duduk tersebut pertama baca ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Maka orang tersebut duduknya adalah duduk yang bermanfaat. Jadi ibu pertama duduk, bapak-bapak pertama duduk dagang, bismillah dan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat dunia wal akhirah. Mudah-mudahan kita semua dibahagiakan dunia wal akhirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Diakhiri dengan doa insyaallah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah ma qultuhu ana nabina min qabli, la ilaha illallah. Sama-sama, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad. Allahumma lakal hamdu syukran wa lakal manu fadlan wa anta rabbuna haqqan wa nahnu abdika riggan.
وأنت لم تزال ذلك أهلا يا ميسر كل عصير جابر كل كثير صاحب كل فريد ويا مخني كل فقير ويا مقوي كل إيف أعمل كل مخيف يسر علينا كل عصير فتيسير العسير عليك يسير اللهم يا من يحتاج إلى البيان وتفسير حاجتنا إليك كثير وأنت الأنبياء خبير اللهم إنا نخاف منك نخاف يخاف منك نخاف لا يخاف منك الله بحق ما يخاف منك نجنا مما لا يخاف منك الله بحق سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى وسلم احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا في كنفك الذي لا يرام وارحمك علينا فلا تحلكنا ثقاتنا رجعنا برحمتك يا الله يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.